Baik. La sama na, anak kira cukup mudah ya. La sama na cukup mudah. Kita akan lanjut makhraj berikutnya, yaitu ada ro dan ujung lidah. Berikutnya ada ujung lidah. Nah, ini ada ujung lidah. Yang pertama itu ya ujung lidah banget. Ujung lidah tepat. Di sini dikatakan seperti itu ya. Yaitu hurufnya adalah ro. Huruf ro itu keluar dari ujung lidah tepat setelah makhrajnya nun dan lebih masuk ke dasar lidah daripada nun. Maksudnya apa? Kalau kita punya nun tadi nih, ya. Kita bisa lihat ke na yang samping, ya. Ini na. Yang sebelah kanan ini kan nun nih, ya. Ini nun. Nah, ini nun. Ini dia lidahnya lurus ya, Pak ya. Punggungnya itu lurus. Punggung lidahnya lurus. Ya, punggung lidahnya itu lurus. Nah, akan tetapi kalau ro itu lebih menghujam ke bawah. Kita next ya. Kalau ro, lihat, nah ini lebih menghujam ke bawah nih Pak. Ya, menghujam ke bawah. Nah, inilah yang disebut takrir nanti ya. Nanti ada yang disebut takrir atau suaranya jadi bergetar. Ro, ro, ro ya. Efek dari anginnya mau keluar tapi dibendung oleh ini. Ro, ro ya. Jadi seperti itu ya. Ro digetarkan. Nah, kalau ro dan ro berharokat fathah dan dhammah ya. Dia itu pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya naik. Akan tetapi kalau ro yang tipis, yang ri, yang berharokat kasroh, pangkal lidahnya dia turun. Ya. Jadi dia tipis, Pak. Kalau ro yang dhammah dan fathah, ro dan ru tebal karena pangkal lidahnya naik ke atas, gitu ya. Baik. Kemudian huruf yang keluar dari ujung lidah berjumpa dengan gigi atas bagian belakang. Nah, ini yang kena gigi nih, Pak. Selain na tentunya ya. Kalau na tadi kan tepinya yang kena. Nah agak dalam. Tapi ini kalau ini ujung. Benar-benar ujung dari lidah, ya. Ada 3, yaitu da dan to dan zo. Ya. Apa? Da, ta dengan to ya, ta. Da dengan ta dengan to juga sama ya. Ini sama semuanya. Kena ke ini, perbatasan antara gigi dan gusi. Da. Ta juga seperti itu. Dan to juga sama di situ juga. Jadi dal, ta, dan to itu sama di situ juga, Pak. Akan tetapi yang membedakan adalah kalau da itu ditolak. Da. Ya. Jadi tidak ada angin yang mengintervensi kita kalau mau ngomong da. Kalau ta ini bukan ditolak aja, tapi ta ditiup. Ta ditiup. Nah, kalau to itu sama dengan ta. Ya, sama dengan ta. Tapi kalau to itu pangkal lidahnya naik. Gitu ya. Pangkal lidahnya naik sehingga bukan to, tapi po, ya. Jelas, to. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini ya, di ujung lidah dan kulit gusi atas di sini dibilangnya ya. Kulit gusi bagian atas. Nah, kemudian ada yang dinamakan runcing lidah. Ya. Runcing lidah maksudnya apa? Lidahnya berada di, kalau tadi di pertemuan antara gusi dan gigi atas, nah kalau ini pertemuan antara gusi dan gigi bawah. Ya. Jadi ujungnya ini gini Pak, ya seperti yang digambar. Bertemu ke gigi bagian bawah. Hurufnya ada 3, ada sod, ada sin, ada zai. Ya. So, sa, za. Sa dengan za sama di situ. Ya. S dengan Z sama. Sa, za sama. Tapi yang membedakan apa? Kalau sa ditiup.
Ya. Kalau za digetarkan. Ya. Mekanismenya sama seperti kita ngomong sa dengan za. Gitu ya. Sa dengan za. Oh, itu yang di bawah, di gambar bawah. Nanti Anda akan jelaskan ya. Kalau sa dengan za sama ya. Dan z. Cuma kalau za itu digetarkan, Pak. Za. Sehingga kalau kita tahan lama-lama zazizubaz. Lama-lama kepala kita akan pusing, Pak. Karena getaran tersebut. Kegoncang. Ya. Kalau sa, nggak akan pusing. Sa, si, su, bas. Kita tekan lama-lama, kepala kita nggak akan bergoncang. Karena yang kita keluarkan adalah angin, bukan getaran. Itu Pak ya. Nah, sama konsepnya dengan sa itu so. Ya. So itu sama dengan sa. Akan tetapi pangkal lidahnya seperti biasa. Dia naik. Jadi tebal. Bukannya so. Kalau so, sa di-o-kan. Jadi so. Sa di-o-in. So. Tapi kalau so, sa dinaikkan dulu pangkal lidahnya. Jadi tebal dia. Jadi so. Type seperti itu. Nah, kemudian yang bawahnya nih. Huruf di sini disebutkan huruf gusi ya. Ada lo, ada sa, ada za. Kenapa ini huruf gusi ya? Huruf gigi maksudnya ya. Harusnya ini huruf gigi ya. Kita ralat aja nggak apa-apa. Ya. Jadi huruf gigi namanya. Jadi lihat Pak, lidahnya itu agak keluar ya. Lidahnya dijepit antara gigi atas dengan gigi bawah. Gigi yang depan ya. Za seperti biasa, za digetarkan sama seperti za tadi. Sehingga kalau kita sukunkan za-nya, berarti otak kita pasti pusing. Za, zi, zu, baz. Karena getaran ya. Nah, itu huruf za. Kalau huruf sa sama, cuma ditiup. Sama dengan za ya. Jadinya gigi atas seolah-olah kita mau menggigit lidahnya ya. Kita ingin menggigit lidahnya seolah-olah. Ya. Sama seperti dho. Ya, dho sama za sama konsepnya, digetarkan ya. Tapi kalau dho pangkalnya itu naik ya. Jadi setiap lidah itu ada yang pangkalnya naik, ada aja ya. Dari to tadi, dari so, dari ho, ko ya. Dho ya. Pangkal lidahnya itu naik. Baik. Ini huruf gigi. Nah, kita sudah selesai makhraj lidah ya. Jadi ada 10 tadi yang makhraj lidah itu. Yang pertama itu ada pangkal lidah ya. Pangkal lidah bagian belakang. Hurufnya itu adalah qaf. Ini pangkal lidah bagian belakang. Kemudian pangkal lidah bagian tengah itu hurufnya ada kaf ya. Bagian belakang ada qaf, bagian tengah ada kaf. Itu di pangkal lidah. Nah, kemudian yang menggunakan tengah lidah ya, yang tadi ini yang di bagian ini bukan tepi, bukan ujung, bukan pangkal, tapi dia tengah-tengahnya. Itu ada 3 huruf. Ada huruf jim atau ja ya, yang dia mepet ke atas. Ada huruf sya ya, ada yang jim tapi dia dikasih dikit jalanan untuk keluar angin. Ada juga ya ya. Dia tengah lidah juga tapi agak ke belakang dikit ya. Ya, jadi lidahnya itu tuh melengkung sekali kalau ya. Baik, kemudian selain tengah lidah ada juga tepi lidah. Hurufnya cuma satu yang mempergunakan tepi lidah yaitu huruf bo. Ya, bo. Kalau bo itu seperti mangkuk ya Pak tadi, nempelnya hanya sisi-sisinya aja ya. Dan pangkalnya juga naik. Itu namanya bo yang di tepi lidah. Yang kelima itu ada ujung tepi lidah, ada huruf la. La ya. La itu nggak boleh nyampe gigi, Pak. La nggak boleh nyampe gigi. La harus digusi gitu ya. La. Tapi nggak boleh ditebalkan jadi la, jangan. Tapi la gitu ya. Kemudian ujung lidah ya. Ada huruf nun atau na. Nah, kalau na itu udah nempel ke gigi. Dan yang main bukan tepinya tapi ujungnya. Nah gitu ya. Kemudian ujung lidah dengan gusi atas ya. Bukan dengan gigi. Kalau na tadi dengan gigi ya. Dengan perbatasan antara gusi dengan gigi itu na. Nah, tapi kalau ro itu sama dengan
La dengan ro itu sama. La dengan ro itu sama di situ juga. Nah, cuman yang membedakan kalau ro itu, nah ini bagian tengahnya itu lebih menghujam ke bawah. Ro untuk menyediakan space untuk getarannya, untuk lidahnya bergetar. Ro gitu ya. Ro. Nah, kalau ro yang fathah dan dhammah, baik ro maupun ru, pangkal lidahnya naik, jadi tebal. Kalau ro yang kasroh atau ri, ya ri, pangkal lidahnya dia turun, posisi normal ya. Oke, kemudian kulit gusi atas. Ya, kulit gusi atas itu ada da, ada ta, ada to ya. Kalau da itu ditolak, da ya. Da. Kalau ta itu ditiup, ta ditiup, jadi anginnya sedikit keluar. Kalau po itu seperti ta diokan ya, ta dioin. Tapi pangkal lidahnya harus naik. Ya, ini kulit gusi atas. Nah, kemudian runcing lidah. Ada so, ada sa, ada za ya. Jadi perbedaannya apa? Kalau so itu pangkal lidahnya naik, kalau sa itu ditiup, kalau za digetarkan. Kemudian ada gigi ya, bukan gusi ini, gigi ya. Ada huruf vo, ada huruf sa, ada huruf za ya. Kalau vo dengan za digetarkan. Ya, digetarkan. Vo dengan za digetarkan. Tapi kalau vo pangkal lidahnya naik ya, pangkal lidahnya naik kalau vo. Kalau za pangkal lidahnya turun. Kalau sa ya, sa yang ini, sa ya. Sa dia sama seperti za, pangkal lidahnya itu di bawah tapi ditiup. Ya, jadi anginnya berasa keluar, bukan getaran yang keluar. Ya. Oke, itu tadi lisan. Sekarang kita berlanjut ke bibir ya. Nah, ini yang bibir. Asyafatain artinya dua bibir ya. Apa aja huruf-hurufnya? Cuma ada 4. Ada wa, ada fa, ada ma, ada ba. Ya. Wa itu kita membuat lingkaran di bibir kita. Kayak mau apa? Wa gitu. Monyong ya, mulutnya monyong. Wa harus monyong. Jangan cuma wa, jangan. Itu miring suaranya, jangan ya, jelek. Harus dimonyongin. Wa gitu ya. Nah, ini kalau bilang wa, bisa lihat di gambar yang kedua dari kanan ya. Wa. Di bibirnya dia monyong nih. Wa. Gitu ya. Kemudian ada fa. Nah, kalau fa ini antum adu nih, gigi atas dengan bibir bawah. Diadu nih ya. Gigi atas dengan bibir bawah. Fa, jangan dibalik. Jangan bibir atas mengadu dengan gigi bawah. Fa, jangan. Atau enggak bibir dengan bibir. Fa, jangan ya. Pa, nanti itu akan menjerumus ke pa. Gitu ya. Tapi gigi atas dengan bibir bagian bawah ya. Jadi fa. Nah, kalau ma, mim, ya ini mingkem. Ya. Bibir ketemu bibir, ma ditolak. Ma bukan ditolak, ma ditekan. Ma, kemudian dia dinaikkan ke atas. Ma. Begitu pula dengan ba ya. Ba sama. Cuma dia ditolak. Ba ditolak ya. Ba. Baik. Jadi seperti itu kurang lebih. Kalau ma, rasakan anginnya keluar dari hidung. Kalau ma. Coba antum bilang ma. Ma ini anginnya keluar tapi dari hidung, Pak. Ma, karena kita blokade jalur bibirnya, jalur angin dari mulutnya kita blok dengan kita mingkem. Ya. Kita tutup mulutnya. Ma, jadi anginnya itu keluar lewat hidung. Nah, ini nanti disebut gunnah. Ada di makhraj berikutnya. Nah, ini dia al-khayshum. Artinya pangkal hidung. Nah, cuma ada 2, Pak. Mim dan nun. Nah, sebetulnya nun tadi di mana? Nun tadi tempat makhrajnya itu di atas ya. Di ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas, yaitu na ya, na atau nun. Tapi karena sebenarnya ini anginnya keluar, Pak ya, cuman karena kita lidahnya sampai ke langit-langit, menyentuh langit-langit, jadi angin nggak bisa keluar lewat mulut. Buntutnya angin akan mencari jalan keluar lain, yaitu lewat hidung. Nah, inilah yang disebut gunnah, angin mencari keluar lewat hidung. Nah, ini namanya gunnah.
Selain na juga ada ma tadi ya. Ya. Apalagi kalau na atau ma-nya bertasydid, Pak. Inna, anna, inni, unnu ya bertasydid. Atau enggak mim bertasydid. Amma yatasaalun, amma ya. Amma, immi, ummu bertasydid. Rasakan pasti hidungnya bergetar. Ya. Praktek yang gampang apa? Antum coba mentasydidkan menggunakan nun dan mim. Hidungnya tapi ditutup. Ini ana jamin antum nggak bisa ngomongnya. Ita, ya, abba, nggak bakalan bisa. Ya. Karena dia nggak bisa lagi mencari jalur keluar ya, gitu. Ya. Nah ini ada gunnah ya, namanya gunnah. Apa itu gunnah? Di sini ada ya. Apa itu gunnah? Al-gunnah tuh sautun yajri fi makhrajil khayshum wa takunu tabi'atan linnuni wal mimi. Ya. Jadi suara yang dia itu berlari ya atau mengarah atau berjalan ke arah makhrajnya khayshum, ke hidung tadi. Ya, suaranya ngalirnya ke hidung ya. Ya, dan bersamaan itu pula diikuti oleh huruf-huruf nun dan mim. Ya, cuma ada dua jadi gunnah. Nun dan mim. Ya, itu aja yang pakai hidung sebagai jalur. Adapun a ini nggak pakai hidung ya. Tapi karena dia a berdekatan dengan hidung, a kadang-kadang masuk ke hidung. Jangan tapi ya, jangan dimasukkan ke hidung. Ya, taib. Itu huruf-huruf khayshum. Oke? Sudah habis ya slide-nya. Jadinya ada 5 makharijul huruf, ada al-jawf rongga, ada al-halqu tenggorokan, al-lisanu lidah, asy-syafatain 2 bibir, dan al-khayshum yaitu rongga hidung tadi ya yang Ana bilang. Ya, taib. Mungkin Ana cukupkan teori sampai di sini. Ada yang ingin bertanya dari Bapak-bapak sekalian? Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ana harap antum mencatatnya ya. Ana harap antum mencatatnya. Jadinya apa? Enak. Dari Pak Abiyu tidak? Yang lain? Apa ini? Yang lain ada? Sudah jelas insya Allah ya, karena hanya teori aja ya. Karena hanya teori, Ana harap pekan depan kita mau praktek ya. Apakah a, i, u, ba, bi, bu, bab, abba, ibbi, ubu ya, kita akan praktek gitu ya. Praktek tentang makharijul huruf. Seperti itu. Cukup jelas ya. Baik. Ya, mungkin kalau cukup jelas kita cukup dulu ya. Ya, kita akan cukupkan terlebih dahulu pertemuan yang insya Allah penuh berkah hari ini ya. Karena hanya teori gitu ya. Tapi mudah-mudahan antum mencatat tadi ya. Antum mencatat materinya minimal antum mengingatnya. Ya, jadinya tahu kan Anda sudah sampaikan tadi di awal kalau kita salah dalam mengucapkan makhraj suatu huruf, maka artinya akan berubah. Seperti itu ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ana akan cukupkan sampai di sini pertemuan kita ya pada hari yang berbahagia ini. Lebih kurangnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, jazakallah khairan. Iyyakum wa jazakallahu khair. Ana live ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beramal dengan jari Anda dengan share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, tekan tanda loncengnya. Syukron.